Bayangkan sebuah misteri yang terkubur selama ribuan tahun. Sebuah kebenaran yang tersembunyi dalam lipatan waktu dan sejarah. 10 perintah Allah yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri pada loh batu merupakan landasan moral peradaban Barat. Keluaran 20 Safat 17 dan Ulangan 5, 6 dan 21 menyajikan hukum-hukum yang tidak berubah ini, pilar perjanjian antara Allah dan umatnya. Namun bagaimana jika ada lebih dari itu? Bagaimana jika suatu perintah telah dihapus? Bukan karena kelupaan ilahi, tetapi karena pengaruh manusia? Sesuatu yang begitu dahsyat sehingga bisa mengubah semua yang kita ketahui tentang hukum Tuhan, kitab suci jelas dan abadi. Tetapi sejarah menunjukkan kepada kita bahwa teks-teks suci ditafsirkan dan dimanipulasi oleh raja, pendeta, dan kekaisaran. Mungkinkah perintah ke-11 telah dihapus? Sesuatu yang begitu penting sehingga penghilangannya mengubah pemahaman kita tentang iman. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke asal-usul 10 perintah Allah dan memahami bagaimana perintah-perintah itu diberikan, dilestarikan, dan mungkin diubah selama berabad-abad. Kebenaran mungkin tersembunyi menunggu untuk diungkapkan. 10 perintah diberikan langsung oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Keluaran 3 Satriditus 18 menyatakan, dan diberikannya kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Momen sakral ini menandai dasar perjanjian antara Tuhan dan Israel. Namun, sesuatu yang menarik terjadi. Tablet pertama pecah. Keluaran 32:19 melaporkan bahwa ketika melihat orang-orang menyembah berhala, Musa yang diliputi amarah menghancurkan loh-loh batu di kaki gunung. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah kata-kata pada tablet baru itu identik dengan yang pertama? Allah memerintahkan dalam Keluaran 34:1. Pahatlah 2 loh batu seperti yang dahulu, dan di sana aku akan menulis segala firman yang terdapat pada loh yang dahulu yang telah kau pecahkan itu. Namun dalam Ulangan 10:2, dia menyatakan, pada loh-loh itu aku akan menuliskan segala firman yang terdapat pada loh-loh yang dahulu, yang telah kau pecahkan dan haruslah kau taruh di dalam bahtera. Hal ini membawa kita pada pertanyaan, apakah tablet baru tersebut memiliki perintah yang sama persis atau adakah beberapa perubahan? Jika Tuhan berjanji untuk menulis ulang perintah-perintah, mengapa ada versi yang berbeda dari 10 perintah dalam tradisi Yahudi, Katolik, dan Protestan? Versi Yahudi mengelompokkan perintah-perintah secara berbeda. Versi Katolik secara tegas menghilangkan perintah kedua mengenai gambar, Keluaran 24, dan membagi perintah ke-10 menjadi 2. Versi Protestan mempertahankan pembagian tradisional. Mengapa ada perbedaan ini? Mungkinkah suatu perintah telah dihapus atau diubah? Pengaruh manusia terhadap teks suci bukanlah hal baru. Sepanjang sejarah, raja, pendeta, dan pemimpin agama memiliki akses eksklusif ke kitab suci. Pada abad pertengahan, gereja membatasi pembacaan Alkitab hanya pada bahasa Latin, menjauhkan orang dari pengetahuan langsung tentang firman. Hanya dengan reformasi Protestan yang dipimpin oleh Luther dan Calvin, Alkitab kembali dapat diakses oleh semua orang. Tetapi apakah sesuatu telah berubah jauh sebelum itu? Mungkinkah suatu perintah yang hilang telah terhapus pada masa-masa awal tradisi tertulis? Jika kita perhatikan perkataan Yesus, kita menemukan sesuatu yang aneh. Yohanes 13:4 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Apakah perintah baru ini bertentangan dengan perintah Tuhan di Sinai? Atau apakah itu suatu prinsip yang sudah ditetapkan, lalu dilupakan atau ditekan? Yohanes menegaskan gagasan ini dalam 1 Yohanes 2:7. Saudara-saudara, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah kamu terima dari mulanya. Apakah ini menunjukkan bahwa ajaran ini sudah ada sebelumnya, tetapi diambil dari loh batu? Tradisi Yahudi berbicara tentang hukum lisan yang menyertai 10 perintah yang disampaikan secara lisan oleh Musa. Talmud mencatat bahwa ada petunjuk ilahi di luar loh-loh tertulis. Mungkinkah salah satu perintah ini telah dihapus sepanjang sejarah? Jika pemimpin agama mengubah rincian hukum tertentu, seperti Sabat,
dapatkah seluruh perintah dihapus untuk melayani kepentingan politik dan agama? Beberapa sarjana menunjukkan bahwa perubahan tertentu dalam hukum terjadi karena keadaan orang-orang Ibrani. Misalnya perintah keempat mengenai hari Sabat telah ditafsirkan ulang secara luas. Di gereja Kristen awal, hari istirahat diubah dari Sabtu ke Minggu, dipengaruhi oleh Kekaisaran Romawi. Jika sesuatu yang begitu mendasar dapat diubah, apa yang akan mencegah seluruh perintah dihapus? Detail penting lainnya adalah pelestarian teks-teks suci. Perjanjian Lama ditulis dan ditulis ulang oleh para ahli Taurat selama berabad-abad. Sedikit variasi pada teks Gulungan Laut Mati menunjukkan bahwa bahkan dalam Yudaisme terdapat berbagai versi kitab suci. Apa yang meyakinkan kita bahwa 10 perintah Allah tetap persis seperti yang diberikan di Sinai? Jika suatu perintah dicabut, kapan itu terjadi dan mengapa? Jawabannya mungkin ada dalam perkataan Kristus. Ketika ditanya tentang perintah terbesar, dia menjawab dalam Matius 22:37-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika seluruh hukum bergantung pada perintah-perintah ini, mungkinkah salah satu di antaranya awalnya menjadi bagian dari loh batu dan dihilangkan sepanjang sejarah? Tidak ada cara untuk mengatakan dengan pasti apa yang telah hilang dalam catatan waktu. Tetapi kita tahu bahwa pesan Kristus bergema sebagai pemulihan sesuatu yang mendasar. Cinta bukanlah sebuah anjuran, melainkan sebuah perintah. Perintah yang benar dan hilang mungkin tidak tertulis di batu, tetapi terukir di hati orang-orang yang memahami hakikat firman Tuhan. Jika ada perintah yang hilang, terhapus atau terlupakan, kunci untuk menemukannya mungkin terletak pada perkataan Yesus Kristus. Yohanes 13:34 memberi kita pernyataan yang mengejutkan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Frasa dari Kristus ini membawa kita pada pertanyaan, apakah itu benar-benar sesuatu yang baru atau sesuatu yang telah dilupakan? Mungkinkah Yesus sedang memulihkan suatu perintah yang telah ada sebelumnya, tetapi telah dihapus atau diputarbalikan selama berabad-abad? Konsep mengasihi sesama bukanlah hal yang asing dalam hukum Musa. Imamat 19:18 menyatakan, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi mengapa Yesus menyebut perintah ini baru? Jawabannya mungkin terletak pada bagaimana cinta ini didefinisikan ulang. Itu bukan sekadar kewajiban moral, tetapi hukum ilahi yang utama, yang ditinggikan di atas segala ajaran lainnya. Apa yang berubah? Yesus menambahkan detail penting, seperti aku telah mengasihi kamu. Jika kita kembali ke Gunung Sinai, tempat 10 perintah diberikan, kita melihat bahwa Tuhan menuliskan hukum-hukum pada loh batu, simbol kekekalan dan otoritas ilahi. Tetapi jika kasih merupakan asas dasar hukum Taurat, mengapa hal itu tidak muncul secara eksplisit di antara 10 perintah Allah? Yesus sendiri memberi kita petunjuk. Dalam Matius 22:36-40, ia menyatakan, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pernyataan, Yesus ini menempatkan kasih sebagai dasar seluruh hukum Taurat. Bagaimana jika kasih terhadap sesama bukan sekadar pedoman etika, tetapi perintah yang entah bagaimana telah hilang? Mungkinkah ketiadaan perintah ini dalam 10 perintah Allah merupakan akibat kesalahan manusia atau keputusan yang disengaja sepanjang sejarah?
Cara orang-orang beragama pada zaman Yesus menafsirkan hukum menunjukkan bahwa fokusnya telah bergeser ke aturan-aturan dan ritual-ritual eksternal, sehingga mengabaikan inti pesan ilahi. Ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, dia mengecam kemunafikan religiusitas mereka yang kosong. Dalam Matius 23:23, dia menegur mereka dengan berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan." Hal ini menunjukkan bahwa aspek penting hukum telah diabaikan atau dihapus oleh tradisi keagamaan. Jika ada satu perintah yang dihapus, bukankah perintah yang menekankan kasih melebihi ritual? Kasih sebagai perintah tertinggi juga muncul dalam Yohanes 15:12. "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Sekali lagi, Yesus tidak menyatakan bahwa ini sekadar prinsip etika, tetapi perintah sesungguhnya. Jika Tuhan memberikan hukum-hukum kepada Musa untuk membentuk kehidupan umat Israel, dan jika Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan memulihkan hakikatnya, maka kasih selalu menjadi bagian utama dari wahyu ilahi. Namun jika hal itu sudah selalu ada, mengapa Yesus perlu menegaskannya kembali sebagai sesuatu yang baru? Jawabannya mungkin terletak pada distorsi dan kelalaian yang terjadi sepanjang sejarah. Bangsa Israel menghabiskan berabad-abad di bawah kekuasaan kerajaan pagan seperti Babel, Persia, Yunani, dan Roma. Penindasan dan pengaruh budaya membentuk cara perintah-perintah itu ditafsirkan. Selama periode ini, penekanannya bergeser kepada identitas nasional dan ketaatan ketat pada hukum ketimbang kepada inti pesan ilahi. Perintah yang berbicara tentang kasih sebagai pusat segala sesuatu dapat saja ditekan oleh mereka yang menginginkan hukum yang lebih kaku dan mengendalikan. Lebih jauh lagi, manipulasi kitab suci bukanlah hal yang jarang terjadi. Yeremia 8:8 mencela praktik ini. "Bagaimanakah engkau dapat berkata, kami bijaksana dan hukum Tuhan menyertai kami? Lihatlah, sia-sialah pena ahli Taurat yang dusta telah mengubahnya menjadi dusta." Artinya ada kalanya dalam sejarah hukum diubah atau disalahartikan oleh para ahli Taurat dan imam sendiri. Jika suatu perintah dihapuskan, apa yang akan menghalanginya menjadi perintah yang mewakili kekuatan terbesar pesan Tuhan? Kasih. Jika benar-benar ada perintah ke-11 yang dihapus, maka itu bukanlah penambahan baru pada hukum Taurat, melainkan pemulihan terhadap apa yang sudah selalu ada. Yesus tidak membawa sesuatu yang baru, tetapi menyelamatkan inti pesan ilahi. Kedatangannya ke dunia, pengajarannya dan pengorbanannya merupakan perwujudan paling murni dari perintah ini. Rasul Paulus menegaskan gagasan ini dalam Roma 13:10. "Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat." Jika kita menganalisis semua yang diajarkan Kristus, kita akan melihat bahwa kasih bukan sekadar prinsip moral, tetapi pusat kehendak Tuhan. Perintah yang benar-benar hilang mungkin tidak tertulis pada loh batu yang terlupakan seiring berjalannya waktu, tetapi di dalam hati yang keras yang sepanjang sejarah telah menolak kesederhanaan Injil. Kristus memulihkan perintah ini melalui teladannya, dan terserah kepada kita untuk menjalankannya dan memberitakannya, sehingga perintah ini tidak akan pernah hilang lagi. Jika ada perintah yang hilang, terhapus atau terlupakan, kunci untuk menemukannya mungkin terletak pada perkataan Yesus Kristus. Yohanes 13:34 memberi kita pernyataan yang mengejutkan. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Frasa dari Kristus ini membawa kita pada pertanyaan, apakah itu benar-benar sesuatu yang baru atau sesuatu yang telah dilupakan? Mungkinkah Yesus sedang memulihkan suatu perintah yang telah ada sebelumnya, tetapi telah dihapus atau diputarbalikkan selama berabad-abad? Konsep mengasihi sesama bukanlah hal yang asing dalam hukum Musa. Imamat 19:18 menyatakan, "Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu.
melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi mengapa Yesus menyebut perintah ini baru? Jawabannya mungkin terletak pada bagaimana cinta ini didefinisikan ulang. Itu bukan sekadar kewajiban moral, tetapi hukum ilahi yang utama yang ditinggikan di atas segala ajaran lainnya. Apa yang berubah? Yesus menambahkan detail penting, seperti aku telah mengasihi kamu. Jika kita kembali ke Gunung Sinai, tempat 10 perintah diberikan, kita melihat bahwa Tuhan menuliskan hukum-hukum pada loh batu, simbol kekekalan dan otoritas ilahi. Tetapi jika kasih merupakan asas dasar hukum Taurat, mengapa hal itu tidak muncul secara eksplisit di antara 10 perintah Allah? Yesus sendiri memberi kita petunjuk. Dalam Matius 22:36-40, Ia menyatakan, "Guru, hukum, manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pernyataan Yesus ini menempatkan kasih sebagai dasar seluruh hukum Taurat. Bagaimana jika kasih terhadap sesama bukan sekadar pedoman etika, tetapi perintah yang entah bagaimana telah hilang? Mungkinkah ketiadaan perintah ini dalam 10 perintah Allah merupakan akibat kesalahan manusia atau keputusan yang disengaja sepanjang sejarah? Cara orang-orang beragama pada zaman Yesus menafsirkan hukum menunjukkan bahwa fokusnya telah bergeser ke aturan-aturan dan ritual-ritual eksternal, sehingga mengabaikan inti pesan ilahi. Ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, Dia mengecam kemunafikan religiusitas mereka yang kosong. Dalam Matius 23:23, Dia menegur mereka dengan berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan." Hal ini menunjukkan bahwa aspek penting hukum telah diabaikan atau dihapus oleh tradisi keagamaan. Jika ada satu perintah yang dihapus, bukankah perintah yang menekankan kasih melebihi ritual? Kasih sebagai perintah tertinggi juga muncul dalam Yohanes 15:12. "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Sekali lagi, Yesus tidak menyatakan bahwa ini sekadar prinsip etika, tetapi perintah sesungguhnya. Jika Tuhan memberikan hukum-hukum kepada Musa untuk membentuk kehidupan umat Israel, dan jika Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan memulihkan hakikatnya, maka kasih selalu menjadi bagian utama dari wahyu ilahi. Namun jika hal itu sudah selalu ada, mengapa Yesus perlu menegaskannya kembali sebagai sesuatu yang baru? Jawabannya mungkin terletak pada distorsi dan kelalaian yang terjadi sepanjang sejarah. Bangsa Israel menghabiskan berabad-abad di bawah kekuasaan kerajaan pagan seperti Babel, Persia, Yunani, dan Roma. Penindasan dan pengaruh budaya membentuk cara perintah-perintah itu ditafsirkan. Selama periode ini, penekanannya bergeser kepada identitas nasional dan ketaatan ketat pada hukum ketimbang kepada inti pesan ilahi. Perintah yang berbicara tentang kasih sebagai pusat segala sesuatu dapat saja ditekan oleh mereka yang menginginkan hukum yang lebih kaku dan mengendalikan. Lebih jauh lagi, manipulasi kitab suci bukanlah hal yang jarang terjadi. Yeremia 8:8 mencela praktik ini. "Bagaimanakah engkau dapat berkata, 'Kami bijaksana dan hukum Tuhan menyertai kami'? Lihatlah, sia-sialah pena ahli Taurat yang dusta telah mengubahnya menjadi dusta." Artinya, ada kalanya dalam sejarah hukum diubah atau disalahartikan oleh para ahli Taurat dan imam sendiri. Jika suatu perintah dihapuskan, apa yang akan menghalanginya menjadi perintah yang mewakili kekuatan terbesar pesan Tuhan? Kasih. Jika benar-benar ada perintah ke-11 yang dihapus, maka itu bukanlah penambahan baru pada hukum Taurat, melainkan pemulihan terhadap apa yang sudah selalu ada. Yesus tidak membawa sesuatu yang baru, tetapi menyelamatkan inti pesan ilahi.
Kedatangannya ke dunia, pengajarannya dan pengorbanannya merupakan perwujudan paling murni dari perintah ini. Rasul Paulus menegaskan gagasan ini dalam Roma 13:10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jika kita menganalisis semua yang diajarkan Kristus, kita akan melihat bahwa kasih bukan sekadar prinsip moral, tetapi pusat kehendak Tuhan. Perintah yang benar-benar hilang mungkin tidak tertulis pada loh batu yang terlupakan seiring berjalannya waktu, tetapi di dalam hati yang keras yang sepanjang sejarah telah menolak kesederhanaan Injil. Kristus memulihkan perintah ini melalui teladannya dan terserah kepada kita untuk menjalankannya dan memberitakannya, sehingga perintah ini tidak akan pernah hilang lagi. Jika suatu perintah telah hilang atau dihapuskan, kedatangan Yesus Kristus ke dunia mungkin menjadi kunci pemulihannya. Dalam Matius 5:17, dia menyatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus tidak datang untuk membawa hukum baru, tetapi untuk memulihkan hakikat dari apa yang telah diputarbalikan atau dilupakan. Ini berarti bahwa kasih yang disebutnya sebagai perintah baru selalu hadir dalam kehendak Allah, tetapi tersembunyi sepanjang sejarah. Cara Yesus mengajarkan hukum Taurat berbeda dengan pendekatan legalistik orang Farisi. Mereka menekankan aturan-aturan eksternal dan tradisi manusia, sementara Kristus langsung menuju inti hukum Taurat. Dalam Markus 12:33, seorang ahli Taurat mengakui kebenaran ini. "Mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap pengertianmu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan mengasihi sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri, adalah lebih daripada semua korban, bakaran dan korban sembelihan." Jika prinsip ini begitu mendasar, mengapa tidak muncul secara eksplisit di antara 10 perintah Allah yang tertulis di batu? Yesus tidak hanya menegaskan pentingnya kasih, tetapi menempatkannya di atas kewajiban agama lainnya. Dalam Yohanes 15:12-13, ia berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Cinta bukan sekadar perasaan, tetapi prinsip yang harus mengatur semua tindakan manusia. Ini memperkuat gagasan bahwa perintah ini mungkin telah dihapus dari bentuk tertulis, tetapi tidak pernah dari kehendak Tuhan. Penekanan Yesus pada pemulihan hukum Taurat jelas. Dalam Matius 23:23, ia menuduh orang Farisi menekankan rincian hukum Taurat tetapi mengabaikan hal-hal yang hakiki. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan." Kasih sayang dan iman bukan sekadar konsep moral, tetapi mencerminkan maksud sejati hukum Tuhan. Mungkinkah ajaran ini merupakan bagian dari perintah asli, tetapi dihapus karena kekerasan hati manusia? Paulus dalam surat-suratnya menegaskan bahwa hakikat hukum Taurat selalu adalah kasih. Roma 13:19-20 menyatakan, "Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini, dan jika ada perintah lain sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini menunjukkan bahwa 10 perintah Allah diberikan untuk tujuan ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, makna sebenarnya dari perintah-perintah itu menjadi tidak jelas. Sejarah menunjukkan bahwa fokus hukum sering bergeser kepada ritual dan ketaatan lahiriah. Orang-orang Israel sendiri mengalami masa-masa penyembahan berhala dan menjauh dari kehendak Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan melihat penyembahan berhala bangsa itu, ia memecahkan loh batu yang asli. Keluaran 32:19. Mungkinkah ada hal lain pada tablet-tablet awal tersebut yang tidak pernah dipugar?
sesuatu yang memperkuat cinta sebagai dasar hukum. Selain kasih, Yesus juga memulihkan pemahaman tentang keadilan dan belas kasihan. Dalam Lukas 6:31, dia mengajarkan, "Dan sebagaimana kamu ingin orang memperlakukan kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Prinsip ini yang dikenal sebagai aturan emas, merangkum seluruh hukum dan kitab para nabi. Tetapi mengapa hal itu tidak muncul dalam 10 perintah Allah? Mungkinkah itu merupakan perintah asli, lalu dihapus atau dilupakan seiring berjalannya waktu? Manipulasi kitab suci dan tradisi keagamaan telah menyebabkan banyak orang kehilangan tujuan sebenarnya dari hukum Tuhan. Dalam Matius 15:3, Yesus menegur orang-orang Farisi, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadatmu?" Hal ini menunjukkan bahwa para pemimpin agama sendiri selama berabad-abad mengubah atau mengabaikan perintah-perintah tertentu untuk menyesuaikan hukum dengan kepentingan mereka sendiri. Mungkinkah suatu perintah penting telah dihilangkan dengan cara ini? Jika ada perintah yang hilang, itu bukan sekadar ajaran moral, tetapi sesuatu yang mengubah cara manusia berhubungan dengan Tuhan dan sesama. Buktinya, sepanjang sejarah, banyak pihak yang mencoba membatasi atau memutarbalikkan pesan cinta. Pemberlakuan peraturan yang keras dan ritual yang tidak fleksibel menggantikan kesederhanaan Injil. Tetapi Yesus datang untuk memulihkan kebenaran ini dan mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada Tuhan dimulai di hati. Perintah yang benar-benar hilang mungkin tidak terletak pada loh batu yang terlupakan, tetapi pada bagaimana manusia gagal memahami dan menjalankan kehendak Tuhan. Yesus tidak datang untuk menghapus hukum Taurat, tetapi untuk menyatakan hakikatnya. Kasih sebagai dasar segala sesuatu. Jika ada sesuatu yang dihilangkan, Yesus membawanya kembali melalui kehidupannya dan melalui firman-Nya. Sekarang saatnya bagi kita untuk menyadari kebenaran ini dan menjalaninya sepenuhnya, agar kebenaran ini tidak hilang di telan zaman lagi. Jika suatu perintah telah hilang atau ditekan sepanjang sejarah, pemulihannya bukan sekadar tindakan teologis, tetapi kebutuhan rohani yang mendesak. Dalam dunia di mana kasih telah menjadi dangkal dan keadilan sering diputarbalikkan, pesan Kristus tentang perintah yang benar menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Matius 24:12 memperingatkan kita, "Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin." Jika cinta adalah prinsip dasar hukum Tuhan, maka ketiadaan atau pengabaiannya merupakan salah satu tragedi spiritual terbesar umat manusia. Masyarakat saat ini ditandai oleh perpecahan, keegoisan, dan kurangnya empati. Yesus dengan membawa kembali perintah kasih tidak sekadar mengajarkan prinsip moral, tetapi memulihkan hubungan antara Tuhan dan manusia. Yohanes 15:17 menekankan, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Ini bukan nasihat opsional, tetapi perintah ilahi. Jika suatu perintah telah dilupakan atau dihapus dari tradisi tertulis, perintah itu harus dipulihkan, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbedaan antara perintah dan ajaran moral terletak pada kewajibannya. 10 perintah Allah bukanlah anjuran, melainkan hukum ilahi yang tidak dapat diubah. Bila Yesus menekankan kasih sebagai sebuah perintah, berarti kasih bukan sekadar kebajikan yang harus diamalkan saat diperlukan, tetapi kewajiban rohani. 1 Yohanes 4:8 menyatakan, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih." Jika prinsip ini telah hilang dalam tradisi tertulis, prinsip ini tidak pernah berhenti menjadi hakikat iman sejati. Pemulihan perintah kasih bukan sekadar masalah pemulihan ajaran kuno, tetapi juga perbaikan terhadap kesalahan sejarah yang telah mengakibatkan dinginnya rohani dan kekosongan religiusitas. Dalam 1 Korintus 13:1-2, Paulus memperingatkan, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama sekali tidak berguna. Jika manusia telah kehilangan cinta sebagai perintah utamanya, maka semua hukum lainnya hanya menjadi aturan yang dingin dan tak bernyawa. Itulah sebabnya Yesus menegur orang-orang Farisi dengan menyebut mereka munafik karena mereka mengikuti perintah-perintah hukum Taurat, tetapi mengabaikan hakikatnya. Markus 7:16-7 mengatakan, Yesaya telah bernubuat tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebagaimana tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma saja mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan hanyalah perintah manusia. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, jika perintah ini telah hilang dalam tradisi tertulis, bagaimana kita dapat memulihkannya? Jawabannya adalah hidup seperti Kristus hidup. Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih, Dia menunjukkannya dalam setiap tindakan. Filipi 2:5 mengajarkan kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Memulihkan perintah ke-11 berarti melampaui religiusitas dan mengamalkan Injil. Bukti terbesar bahwa suatu perintah telah hilang bukan hanya dalam sejarah manipulasi kitab suci, tetapi dalam buah-buah kemanusiaan. Kalau kita perhatikan masyarakat sekarang, yang mendominasi adalah sikap tidak toleran, kekerasan dan keegoisan. Hal ini merupakan cerminan tidak adanya kasih sebagai dasar kehidupan rohani. Yakobus 2:8 menyatakan, tetapi jikalau kamu melakukan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Jika ini adalah hukum kerajaan, mengapa tidak dicantumkan pada loh batu? Bila kita mencermati kekristenan selama berabad-abad, kita melihat bahwa iman itu seringkali direduksi menjadi dogma-dogma dan tradisi-tradisi yang tidak ada kaitannya dengan inti sejati pesan Kristus. Dalam Yohanes 8:32 Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang memerdekakan Anda bukanlah agama yang dilembagakan, tetapi kembali kepada apa yang selalu diinginkan Tuhan, umat yang mengasihi Dia di atas segalanya, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri mereka sendiri. Pertanyaan yang relevan saat ini adalah, apa yang akan kita lakukan jika kita mendapati suatu perintah telah hilang? Akankah kita mengabaikan kebenaran ini atau mengubah cara hidup kita? Yesus sudah memberi kita jawaban ini saat Dia menyatakan bahwa kasih terhadap sesama dan terhadap Tuhan adalah dasar dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Galatia 5:14 menegaskan hal ini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah ini mungkin telah dilupakan dalam teks-teks kuno, tetapi tidak pernah terhapus dari hati Tuhan. Jika perintah ke-11 hilang, namun perintah itu tidak hilang selamanya. Itu dipulihkan dalam Kristus dan perlu dipulihkan dalam diri kita. Yesus datang untuk menyingkapkan bahwa kasih bukanlah perasaan sesaat, tetapi hakikat kehendak Allah. Terserah kepada kita masing-masing untuk memutuskan. Apakah kita akan terus terjebak dalam religiusitas yang kosong, atau akankah kita menjalankan perintah sejati yang mengubah kehidupan? Rahasia terbesar sepanjang masa mungkin tidak terletak pada loh batu, tetapi pada bagaimana kita memilih untuk menjalani kebenaran yang telah diwahyukan kepada kita.